marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilahkan. Selesai. Video pembelajaran kali ini yaitu mengenai tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Namun sebelum itu, perkenankan Ibu membacakan kompetensi dasar dan indikator capaian agar kalian mengetahuinya. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. 2. Membuat laporan hasil percobaan tentang sifat magnet dan penerapannya. Kemudian, untuk bahasa Indonesia, yaitu menggali isi teks penjelasan, mencermati petunjuk dan isi teks formulir. Kemudian, kita belajar mengisi teks formulir sesuai petunjuk pengisiannya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang magnet dan jenis formulir. Bagaimana anak-anak? Sudah penasaran? Untuk itu, simak dan amati kegiatan pada video berikut ini. Albi senang main magnet. Kenapa? Karena ibu baik banget. Jadi benda-benda itu ada yang namanya benda magnetik, ada yang namanya benda non-magnetik. Kalau magnetik itu bisa ditarik sama magnet. Kalau non-magnetik berarti Nggak bisa ditarik dengan magnet. Iya. Setelah kalian melihat video di atas, coba kalian tulis pertanyaan yang ingin kalian ketahui tentang magnet di buku kalian masing-masing. Kemudian, pertanyaan tersebut kalian unggah dalam bentuk foto pada WhatsApp group sesuai kelompok kalian agar ditanggapi oleh anggota kelompok masing-masing. Kalian telah belajar untuk berdiskusi loh. Tahukah kamu, magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Setiap magnet memiliki sifat kemagnetan. Kemagnetan adalah kemampuan benda untuk menarik benda-benda lain di sekitarnya. Kata magnet diambil dari nama daerah di Asia, yaitu Magnesia. Di tempat inilah bangsa Yunani menemukan sifat magnet dari bebatuan yang mampu menarik biji besi. Menurut perkiraan ilmuwan, Cina merupakan bangsa pertama yang memanfaatkan magnet sebagai penunjuk arah atau kompas. Agar kalian semakin mengetahui tentang benda magnet dan jenisnya, ayo lakukan percobaan ini. Pertama, kalian harus menyiapkan alat dan bahan. 1. Peniti. 2. Sedotan plastik. 3. Jarum pentul. 4. Serpihan kayu. 5.
ujung ballpoint. 6. Sendok dari besi. 7. Tusuk gigi. Dan yang terpenting adalah magnet dengan bentuk yang berbeda-beda sebanyak 4 buah. Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Mintalah pendampingan dari orang tuamu. Kemudian, letakkan peniti, sedotan atau sendok plastik, kemudian jarum pentul, serpihan kayu, ujung ballpoint, sendok dari besi atau aluminium, atau bisa juga stainless steel, dan tusuk gigi di meja dengan cara menyebar ya. Kemudian dekatkan magnet pertama dengan ketujuh benda tersebut dan catat hasilnya di bukumu. Kemudian lakukan percobaan nomor 2 pada magnet kedua, ketiga, dan keempat. Jangan lupa untuk mencatat hasilnya ya. Kemudian langkah terakhir, buatlah laporan hasil percobaanmu secara mandiri. Dari catatan kecilmu tadi, kalian harus memindah pada tabel berikut ini. Ada benda yang dapat ditarik magnet dan ada benda yang tidak dapat ditarik magnet. Setelah melakukan percobaan itu dan ada hasilnya, maka kalian jawab pertanyaan berikut dan catat pada buku catatan. Benda apa sajakah yang ditarik oleh magnet? Mengapa demikian? Pertanyaan kedua, benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet dan mengapa demikian? 3. Ada berapa macam bentuk magnet yang kalian gunakan? Sebutkan. Keempat, dari percobaan tersebut, coba sebutkan sifat-sifat magnet. 5. Apa sih yang dapat kalian simpulkan? Nah, tadi kan kalian sudah melakukan percobaan dengan 4 jenis magnet yang berbeda. Tahukah kamu, jenis magnet dibedakan berdasarkan bentuknya. Ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladang, dan magnet lingkaran. Dari magnet-magnet yang jenisnya berbeda, mereka mempunyai sifat-sifat loh. 1. Magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu dalam jangkauannya. Artinya, tidak semua benda dapat ditarik. 2. Gaya magnet dapat menembus benda. Semakin kuat gaya magnet, maka semakin tebal pula benda yang dapat ditembus oleh gaya tersebut. Ketiga, magnet mempunyai 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Keempat, apabila kutub yang sejenis atau senama didekatkan, maka mereka akan saling tolak-menolak. Namun, apabila kutub yang berbeda didekatkan, maka mereka akan saling tarik-menarik.
setelah kalian melakukan percobaan tadi, sekarang kita belajar membuat laporan percobaan. Namun jangan lupa untuk mengisi identitas kalian, identitas materi, kemudian tujuan percobaan, kemudian baru kalian menyusun rangkuman hasil percobaan dan membuat kesimpulan. Contoh laporan percobaannya seperti ini ya. Kalian telah belajar membuat laporan percobaan sekaligus belajar mengisi jenis formulir dari percobaan yang kalian lakukan. Mau tahu macam jenis teks formulir lainnya? Ini adalah jenis formulir pendaftaran lomba. Berikutnya adalah jenis formulir pendaftaran ekstrakurikuler. Dari kedua jenis tersebut terdapat perbedaan. Tugas kalian adalah membuat teks formulir, yaitu formulir untuk mendaftarkan diri pada Sanggar Tari Kencana di Desa Bangsongan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Seandainya sudah selesai, kalian unggah hasilnya pada WhatsApp grup kelas berupa foto agar dikomentari oleh teman dan gurumu. Setelah kita mempelajari beberapa materi tadi, kita simpulkan yuk. Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, kita sudah mempelajari benda yang dapat ditarik oleh magnet yang disebut dengan benda magnetis. Kita pun juga sudah mempelajari benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet yang disebut dengan benda non-magnetis. Kemudian, kita belajar tentang jenis magnet berdasarkan bentuknya. Ada magnet ladam, magnet jarum, magnet batang, magnet silinder, magnet lingkaran. Kita juga sudah belajar membuat laporan percobaan. Selain itu, kita belajar macam-macam jenis teks formulir. Ada formulir pendaftaran lomba, ada formulir teks percobaan seperti laporan tadi, ada formulir pendaftaran ekstrakurikuler. Dan sebagai penutup, kita juga sudah mempelajari cara membuat teks formulir. Nah, anak-anak, itulah tadi rangkaian pelajaran yang sudah kita lakukan. Anak-anak, demikian pembelajaran pada kali ini. Tetap semangat dan Ibu harap kalian juga harus tetap bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.